Duh, di mana ya tempat trackbar yang terpercaya? Mau beli barang, takut pula nih, nggak ada yang aman. Kalian lagi ngapain sih? Ini Kak, mau transaksi online. Belum, tapi takutnya nggak aman pula itu aplikasinya. Ada nggak saran aplikasi yang nggak aman gitu Kak? Nah, kami punya aplikasi yang aman buat pembayaran atau transaksi secara online. Dan kami punya aplikasi terbaru yaitu Trackbar. Nah, dia aplikasinya. Ini adalah aplikasi Trackbar. Di dalam aplikasi Trackbar ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu home, pembayaran, riwayat, dan juga tentang. Nah, di menu yang pertama ini ada menu home. Ini dia tampilan dari menu home. Di tampilan menu home ini terdapat logo Trackbar dan juga sosial media dari Trackbar. Penggunaan sosial media dari Trackbar ini untuk mengupdate informasi dari aplikasi Trackbar dan testimonial transaksi. Selanjutnya ada menu pembayaran. Di menu pembayaran ini, user dapat mengisi pada kolom-kolom di bawah ini. Setelah itu, saat melakukan pembayaran, user dapat memilih beberapa banking file dan juga e-commerce. Setelah itu, jika ingin melanjutkan transaksi, maka user harus tekan pay. Jika tidak, maka tekan batal. Selanjutnya, ada menu riwayat. Di menu riwayat ini adalah tampilannya. Yang selanjutnya ada menu tentang. Nah, di menu tentang ini, apabila user mengalami kendala, maka nanti akan diarahkan kepada admin. Dan user dapat menanyakan kendala dan masalah kepada admin. Gimana, mudah kan menggunakan aplikasi Trackbar ini? Mudah sekali. Mudah sekali Kak. Trackbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, ladies and gentlemen. Tahukah Anda, menurut data statistika pada tahun 2020, total nilai e-commerce global mencapai sekitar 4,28 triliun US dollar. Nah, diperkirakan bahwa angka ini akan terus meningkat mencapai sekitar 5,4 triliun US dollar pada tahun 2022. Pertumbuhan ini menunjukkan adopsi yang semakin luas dari berbelanja online oleh konsumen di seluruh dunia. Dan dalam presentasi kali ini, kami akan mengeluarkan terobosan terbaru kami, yaitu sebuah layanan pembayaran, yaitu aplikasi Trackbar atau rekening bersama. Nah, ini adalah logo dari Trackbar. Kenapa kami memilih logo Trackbar seperti ini? Karena logo ini sangat simpel dan mudah diingat oleh penggunanya. Kami juga memilih warna biru sebagai warna logo karena warna biru ini mempunyai arti kepercayaan, keamanan, konservatif, dan juga ketentuan. Nah, bicara soal Trackbar, apa sih itu Trackbar? Meskipun sekarang semuanya sudah serba online, namun ada beberapa yang masih mempertanyakan apa itu Trackbar. Jadi, Trackbar atau rekening bersama ini artinya adalah sebuah metode pembayaran atau transaksi online yang dianggap lebih aman daripada transfer langsung ke penjual. Trackbar ini sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai jasa penampung transaksi online antara pihak penjual dan juga pihak pembeli. Metode Trackbar ini sudah cukup lama dikenal di luar negeri dengan istilah escrow service. Bahkan dunia perbankan Indonesia juga sudah mengenal Trackbar dengan istilah S atau escrow service.
Awal Rekber mulai dikenal di Indonesia melalui forum Kaskus. Pada waktu itu, transaksi jual beli online belum sebanyak sekarang. Bahkan, maraknya terjadi penipuan secara online. Nah, maksud hadirnya Rekber adalah menjadi salah satu solusi, bahkan menjadi salah satu solusi untuk mencegah dan mengantisipasi penipuan. Rekening bersama ini dioperasikan oleh perantara transaksi jual beli online. Tanggung jawab pemilik jasa rekber ini cukup besar karena dia harus berhubungan dengan pihak pembeli dan juga pihak penjual. Umumnya, jasa rekber ini dibuka oleh pengusaha perseorangan karena tidak membutuhkan banyak orang yang menjalankan usaha ini. Pemilik jasa rekber akan mendapatkan keuntungan dari biaya jasa rekber. Nah, berikut ini adalah orang-orang yang berperan penting dalam pembuatan aplikasi rekber. Yang pertama ada Brian Yoga Prasetyo sebagai ketua, dan yang kedua ada Khalid Hidayatullah sebagai sekretaris. Yang ketiga ada Ilham Alfadio sebagai desainer. Dan yang keempat ada Hanifah Zahra sebagai marketing. Dan yang kelima ada Dodi Arianto sebagai programmer dan juga Gilang sebagai programmer. Nah, keuntungan rekber bagi penjual dan juga pembeli. Yang pertama, keuntungan rekber bagi penjual terdapat 3 poin. Yang pertama, dapat menghilangkan keraguan tidak kepercayaan dari pihak pembeli dan ke pihak penjual. Yang kedua, dapat meningkatkan sistem keamanan saat melakukan transaksi online. Yang ketiga, dapat meningkatkan kredibilitas penjual di mata pembeli. Selanjutnya, ada keuntungan rekber bagi pembeli. Rekening bersama ini dapat menguntungkan pembeli dalam sejumlah hal, mulai dari memperkecil risiko penipuan, transaksi yang lebih aman dan terjamin, dan menghilangkan rasa ketidakpercayaan pembeli kepada penjual ketika transaksi dilakukan secara online, karena dana yang dikirimkan akan diserahkan kepada penjual hanya setelah proses pengiriman barang selesai. Yang selanjutnya, ini ada cara kerja rekber. Cara kerja rekber, yang pertama, pembeli atau penjual ini sepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan layanan rekening bersama. Yang kedua, setelah menyepakati pengguna rekber, pembeli melakukan pembayaran atau transfer ke rekening pengolahan rekber. Yang ketiga, pengolahan rekening bersama atau rekber akan memberitahukan kepada penjual bahwa telah dilakukannya pembayaran agar penjual segera memproses pengiriman produknya kepada pembeli. Yang keempat, setelah mengetahui proses pembayaran, penjual akan mengirimkan produknya kepada pembeli dan pembeli perlu mengonfirmasi bila produknya sudah selesai. Nah, selanjutnya pembeli harus mengonfirmasi kepada pengolahan rekening bersama atau rekber ini bahwa produk ini sudah diterima. Setelah itu, jika barang sudah sampai, tahap terakhir yang dilakukan adalah pengolahan rekening bersama atau rekber ini mentransfer dana dari pembayaran pembeli kepada penjual. Yang terakhir, penjual dapat mengonfirmasi dana yang masuk dari pengolahan rekber. Nah, ini dia beberapa fitur dari aplikasi rekber. Yang pertama ada home, pembayaran, riwayat, dan tentang. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman home. Nah, ini adalah halaman home, di mana terdapat ada sosial media rekber dan juga logo rekber. Nah, sosial media rekber ini
Kegunaannya untuk mengupdate terbaru aplikasi Rekber dan testimonial transaksi. Yang selanjutnya pada menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran ini, user dapat mengisi kolom-kolom di bawah ini. Setelah itu, user dapat memilih pembayaran menggunakan metode yang ada pada beberapa bank mobile atau banking atau e-commerce yang ada di dalam fitur pemilihan metode pembayaran. Tekan Pay jika untuk melanjutkan transaksi, jika tidak maka user dapat menekan batal. Selanjutnya, menu riwayat. Nah, ini dia tampilan dari menu riwayat. Di menu riwayat ini, user dapat melihat riwayat transaksi. Selanjutnya, menu tentang. Nah, menu tentang ini kegunaannya apabila user mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi tersebut, maka gunakanlah fitur ini. Nantinya user akan diarahkan kepada admin dari aplikasi dan user dapat menanyakan masalah dan kendala yang dialami kepada adminnya. Itulah beberapa fitur aplikasi dari kami. Dan dengan itu, saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.